Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan perbedaan saham liquid dan saham tidak liquid. Saham liquid dan saham tidak liquid memiliki dua jenis yang berbeda. Pertama, dalam hal aktivitas perdagangan, pergerakan harga, dan resiko. Saham liquid adalah saham yang banyak diminati oleh investor dan trader, sehingga mudah diperjualbelikan dengan harga yang sesuai dengan pasar. Saham tidak liquid adalah saham yang jarang ditransaksikan atau sepi peminat, sehingga sulit diperjualbelikan dengan harga yang wajar. Untuk melihat perbedaan antara liquid dan tidak liquid, kita bisa melihat cara-caranya sebagai berikut. Pertama, melihat bid offer saham, yaitu antrian permintaan dan penawaran saham pada praksi harga tertentu. Saham liquid biasanya memiliki bid offer yang rame. Artinya, ada banyak lot yang ditawarkan dan diminta pada setiap praksi harga tertentu. Saham tidak liquid biasanya memiliki bid offer yang sepi, artinya ada sedikit lot yang ditawarkan dan diminta pada setiap praksi harga tertentu. Yang kedua, melihat volume transaksi saham, yaitu jumlah lot yang diperdagangkan dalam periode tertentu. Saham liquid biasanya memiliki volume transaksi yang tinggi, artinya ada banyak lot yang berpindah tangan dalam periode tersebut. Dan saham tidak liquid biasanya memiliki volume transaksi yang rendah, artinya ada sedikit lot yang berpindah tangan dalam periode tersebut. Dan yang terakhir, melihat frekuensi transaksi saham, yaitu jumlah kali saham diperdagangkan dalam periode tertentu. Saham liquid biasanya memiliki frekuensi transaksi yang tinggi, artinya ada banyak dari beberapa saham yang diperdagangkan dalam periode tersebut. Saham tidak liquid biasanya memiliki frekuensi transaksi yang rendah, artinya ada sedikit dari beberapa saham yang diperdagangkan dalam periode tersebut. Cara kita menghindari dari saham tidak liquid itu gimana sih? Pertama, cari tahu mengapa saham tersebut kurang liquid. Apakah karena saham publiknya sedikit, atau karena kinerja perusahaannya buruk, atau karena ada masalah lainnya. Jika saham tersebut kurang liquid karena saham publiknya sedikit, maka bisa jadi saham tersebut memiliki potensi untuk naik jika perusahaannya berkembang. Jika saham tersebut kurang liquid karena kinerja perusahaannya buruk, maka sebaiknya hindari saham tersebut karena bisa jadi saham tersebut akan terus menurun. Kedua, perhatikan kinerja fundamental dan prospek ke depannya. Apakah perusahaannya memiliki laba yang stabil, pertumbuhan yang baik, dividen yang menarik, atau proyek yang menjanjikan. Jika saham tersebut memiliki kinerja fundamental yang bagus dan prospek yang cerah, maka bisa jadi saham tersebut akan menjadi liquid di masa depan jika banyak investor yang tertarik dari saham tersebut. Dan yang terakhir, masuklah secara bertahap, jangan langsung membeli saham tersebut dalam jumlah besar, karena bisa jadi saham tersebut akan turun setelah Anda membeli. Belilah saham tersebut secara perlahan dan sesuai dengan kondisi pasar. Jika saham tersebut naik, Anda bisa menambah posisi Anda. Jika saham tersebut turun, Anda bisa menunggu sampai saham tersebut stabil atau naik kembali. Semoga tips ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.